Selamat malam pemirsa. Indonesia membuka bulan Oktober penuh duka. Bagaimana tidak, ada ratusan orang yang kemudian meninggal di Stadion Kanjuruhan. Dan tentu saja ini bukan hanya berdampak terhadap dunia olahraga, tetapi sektor ekonomi yang tadi juga baru Anda saksikan, ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya dari industri ini dimungkinkan bisa tidak lagi bekerja. Belum lagi nominal yang bisa memungkinkan agar ekonomi kita ini berputar lebih cepat dari industri sepak bola yang banyak diminati oleh masyarakat dimungkinkan pula akan tergerus. Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai kerusuhan Kanjuruhan, petaka industri sepak bola nasional. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber di studio dan dua orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya tersapa terlebih dahulu yang ada di studio. Yang pertama ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Bang Deddy Yusuf. Bang Deddy apa kabar? Selamat malam, Mbak. Sehat, Bang? Baik, alhamdulillah. Harus selalu sehat ya, karena ini kita juga berharap agar DPR bisa mendorong agar fakta-fakta bisa dibuka. Tentunya tadi ada tim pencari fakta yang dikomandoi oleh Kemenko Polhukam. Selanjutnya ada pengamat sepak bola, Bang Opan Lamara. Bang Opan apa kabar? Alhamdulillah. Salam olahraga gitu Assalamualaikum, dulu ya. salam olahraga, Salam selamat sehat malam juga. Brigita. Selamat malam Kang. Selamat malam, Bang Opan. Ini kalau lihat senyumnya Bang Opan tadi ketika datang sedih beliau karena tidak menyangka apa yang terjadi tanggal 1 Oktober ini tentu saja membuat para pencinta sepak bola di seluruh negeri bersedih dan berduka. Saya juga sudah terhubung dengan pemilik Persiba Balikpapan. Saya sapa terlebih dahulu Pak Gede Widiade. Pak Gede, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga juga Pak Gede. Sehat ya tapi Pak ya? Alhamdulillah. Harus terus sehat. Semoga sehat semuanya. Amin. Dan berikutnya ada Mas Dian Revindo, peneliti dari LPE MUI. Mas Revindo, selamat malam. Salam Mbak, salam sehat, salam olahraga. Salam sehat, salam olahraga. Jadi hari ini kita bukan hanya salam ekonomi tapi juga salam olahraga karena kita bahas tentang dunia olahraga. Sebelumnya kita ke Mas Opan dulu deh. Mas Opan, ini nanti juga kita akan ke Pak Gede selaku pemilik klub begitu ya. Kita ke Mas Opan dulu yang mengamati pergerakan dunia olahraga khususnya sepak bola sampai sejauh ini. Kita baru bahagia loh liga ini bergulir ya kan. Ada yang mau masyarakat kalau kita lihat stadionnya penuh. Betul, betul. Tapi justru malah inilah yang menyebabkan kemudian banyaknya korban jiwa. Iya, saya setuju Brigita bahwa ini adalah merupakan kabut kelam bagi sepak bola Indonesia dan juga sepak bola dunia. Bahkan Presiden FIFA menyatakan belasungkawa yang sangat mendalam dan menyayangkan tragedi ini harus lahir di era milenial, era yang sudah sangat modern. Itu yang pertama. Yang kedua, jika berbicara tentang bagaimana, belum lagi jika kita berbicara bagaimana efeknya ke depan, terutama dari sisi sepak bola Indonesia yang mulai menggeliat. Kemudian saya melihat bahwa sepak bola kita sudah mulai berada di track yang tepat untuk menuju kepada sebuah industri sepak bola. Dan saya sedikit mengantarkan kita untuk kembali ke beberapa tahun yang lalu jika berbicara tentang industri sepak bola Indonesia, Brigita. Yang pertama adalah sebetulnya era industri ini mulai dirintis, mulai dibangun di eranya Nurdin Halid. Tepatnya sekitar tahun 2005. Diawali dengan pemisahan pengelolaan liga dari PSSI, dibentuklah Badan Liga Indonesia di mana saya ada di situ pada saat itu. Kemudian bersamaan dengan hadirnya Badan Liga, saya termasuk yang bersyukur mempelopori untuk yang pertama kali pada saat itu kita membalik keadaan, yakni yang jika selama sebelum 2005 itu PSSI selalu membayar atau memblocking time televisi untuk menyiarkan agenda-agenda mereka termasuk liga pada saat itu, maka sejak 2005 kita balik keadaan, televisi lah yang membayar right ke PSSI untuk membeli hak siar. Kemudian dilanjutkan dengan hal-hal positif lainnya, yakni keharusan tim yang berlaga di liga tertinggi Indonesia untuk berbentuk badan usaha PT dan juga membuat pemerintah untuk melahirkan peraturan lain, yakni tidak bolehnya digunakan anggaran atau uang negara, APBN ataupun APBD. Artinya bahwa hingga hari ini sepak bola Indonesia semakin berada di track yang pas untuk sebuah industri olahraga. Bahkan jika kita menelaah bagaimana klub seperti Bali United sudah sangat menikmati kue industri olahraga atau industri sepak bola ini. Betul. Menjadi klub yang pertama di Indonesia bahkan Asia Tenggara go public dan yang kedua di Asia bahkan. Kemudian jika kita melihat angka-angkanya luar biasa kan Brigita.
pertama kali mereka terjun di pasar bebas, mereka langsung mampu mendapatkan penjualan saham sampai 300 miliar lebih. Suatu yang luar biasa. Kemudian sampai hari ini juga Bali United menjelma menjadi sebuah raksasa sepak bola Indonesia, tidak hanya juara musim lalu, tapi mereka mulai merembet ke bisnis yang lain untuk bisa mengembangkan sayapnya dan juga membesarkan Bali United. Mereka mulai membuat studio, mulai mengandalkan penjualan merchandise. Kemudian yang saya dengar bahkan tahun ini mereka memproyeksikan untuk membangun sebuah kawasan Bali United yang memfasilitasi segalanya di area lebih dari 20 sampai 30 hektar. Ini yang luar biasa. Kemudian kita juga berbicara tentang animo masyarakat untuk kembali menyaksikan pertandingan langsung di stadion. Salah satunya adalah Kanjuruhan misalnya. Kanjuruhan ini atau Arema Malang adalah salah satu dari sedikit klub di Indonesia yang sudah bisa menikmati pemasukan atau penghasilan dari penjualan tiket penonton. Dan ini terjadi sejak beberapa tahun, sangat-sangat besar. Mereka adalah klub pertama yang mencatatkan rekor sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu mendapatkan penjualan dari satu pertandingan saja hingga mencapai 1,4 miliar. 1,4 miliar sekali pertandingan dari tiket. Satu pertandingan big match mereka, betul. Dan konon penonton yang hadir pada saat tragedi Kanjuruhan ini memecahkan rekor lagi. 42.000 tiket yang mereka cetak itu habis terjual. Sama dengan kapasitas stadion. Dan rupanya itu mencapai angka sekitar 2 miliar. Ini suatu yang luar biasa bagi kita. Makanya seperti yang kita obrolin tadi sebelumnya, sangat disayangkan bahwa tragedi harus lahir, Kang Dede. Kemudian suka tidak suka ini tentu mengganggu industri sepak bola kita, terutama apa yang telah kita rintis sejak 2005 yang lalu. Bang Dede, ini kita prihatin. Karena dampaknya bukan hanya dari pemasukan klub dan orang yang bekerja di situ. Tetapi kan kita bicara tentang vendor dari siaran, kemudian kita bicara mengenai banyak hal. Nah, Komisi 10 sendiri yang sudah dilakukan untuk bisa mendorong agar paling tidak permasalahan ini bisa teratasi. Ya, sebetulnya 2 hari yang lalu kita sudah mengeluarkan rilis ya. Yaitu ada beberapa poin, saya ambil garis besarnya saja. Yang pertama tentunya adalah meminta segera mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Artinya harus ada yang bertanggung jawab. Tidak bisa lepas tangan selesai dengan maaf-maafan, tidak bisa. Yang kedua tentunya kita minta Liga 1, 2, dan 3 ini ditunda dulu, dihentikan dulu. Ya. Dan yang ketiga kita minta juga bahwa tolong seluruh korban maupun keluarga korban mendapatkan empati, simpati maupun apakah jaminan yang terkait dengan hal-hal yang memang layak diberikan. Dan yang keempat, ini yang paling penting justru. DPR ini kan sudah membuat undang-undang yang baru, namanya Undang-Undang 11 tahun 2022, di mana di dalamnya ada sport industry juga. Dan kalau kita berkaca, sepak bola adalah salah satu olahraga yang industrinya boleh dikatakan sudah sangat hidup. Banyak cabang olahraga lain yang masih separuh-separuh lah ya. Benar. Artinya mencari sponsor untuk klub tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena konteksnya adalah jumlah penonton. Sepak bola sangat dinantikan oleh masyarakat. Namun di balik itu semua juga kita harus melihat bahwa penyelenggaraan pertandingan ini ada di dalam pasal 54 di dalam undang-undang yang baru. Itu harus memberikan rasa aman, nyaman dan keselamatan. Jadi panitia ataupun penyelenggara pertandingan harus memakai pasal ini sebagai pegangan. Jadi mohon maaf dengan segala hormat, bukannya saya ingin mencari-cari ya. Kalau misalnya kapasitas stadion 42.000 itu one seat one tiket nggak? Atau selonjoran itu tadi? Karena nggak bisa dihitung. Kapasitas murninya menjadi tidak bisa dihitung. Konon dari 38.000 tiket dicetak 42.000. Belum yang masuk lolos lewat-lewat begitu saja ya. Nah ini sebetulnya sudah menjadi aturan di dalam undang-undang juga bahwa keselamatan itu menjadi satu jaminan ya. Dan yang terakhir juga paling penting adalah kami meminta pemerintah segera membuat aturan turunan dari undang-undang ini. SOP yang disepakati bersama baik oleh Panpel, penyelenggara, PSSI, liga, klub liga, sampai kepada para supporter dan pengamanan.
Jangan sampai pengamanan menggunakan aturan hukum yang berbeda di dalam penyelenggaraan ini. Karena memang kita tahu ada statuta FIFA di dalamnya. Begitu Mbak. Jadi sebenarnya sudah ada aturan, sudah ada ketentuan yang dijadikan dasar dalam proses pelaksanaan dari seluruh pertandingan yang berlangsung di Indonesia. Tetapi bagaimana kemudian dari pemilik klub menyikapinya? Karena tadi harus ada aturan turunan dan pembahasan lanjutan. Apakah memang ini sudah dilakukan? Dan termasuk juga catatan dari peneliti berkaitan mengenai kondisi ini. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Di sini ada narasumber yang merupakan pemilik klub sepak bola. Kita coba tanya langsung. Pak Gede, ini tentu Pak Gede merasakan benar ketika kemudian liga yang baru saja menggeliat, ini kemudian kembali di stop. Silakan Pak Gede, kalau untuk dampaknya dari sisi klub sepak bola bagaimana? Di luar rasa keprihatinan terhadap kejadian di Kanjuruhan, yang memang sebagai pemilik klub sakit. Apalagi kalau dilihat dari segi keberlangsungan kompetisi maupun dari segi pembiayaan. Jadi memang ini tidak bisa dipisah antara bisnis sama pengelolaan keamanan, pengelolaan kompetisi, pengelolaan sebuah pertandingan dengan bisnis olahraga. Jadi kalau kita melihat satu sisi saja, bukan dari sisi kejadian yang di Kanjuruhan, seluruh pemilik klub pasti merasakan rasa keprihatinan terhadap diberhentikannya kejadian ini. Tapi karena menurut saya pribadi, kejadian ini sudah sangat luar biasa. Nomor 2 di dunia. Jadi mau tidak mau, unsur-unsur kerugian, unsur apapun, potensi yang ada, opportunity yang ada harus ditahan dulu, diselesaikan akar permasalahan yang terjadi, agar ke depan tidak akan terulang lagi. Kalaupun ini sebuah pertandingan mobil, jangan berhenti di etapa tertentu, harus selesai sampai mulai start sampai finish. Untuk itu memang betul apa yang dikatakan oleh Presiden, harus dievaluasi secara total, mendasar dan menyeluruh. Jangan lakukan kompetisi lagi apabila akar permasalahan belum diketahui, diidentifikasi, lalu dirumuskan sebuah SOP yang bagus. Menurut saya itu, Mbak. Pak Gede, tentu ini banyak yang kemudian bertanya-tanya ketika ini di stop, ini kan karena kasus khusus force major akibat kerusuhan. Bagaimana kemudian pemain, kemudian pendukung lainnya Pak Gede dalam kondisi ini? Kejadian ini akan menyatukan kita. Memang ada segi negatif dan positifnya. Dengan kejadian ini orang akan introspeksi, orang akan mawas diri, orang akan menilai bahwa kejadian yang tidak kita duga-duga dan tidak mungkin orang memikirkan akan ada dampak sebegini besar di Indonesia. Ini kita harapkan ke depannya juga mempunyai nilai positif. Teman-teman yang dahulunya, supporter-supporter yang dahulunya punya gesekan, dengan adanya kejadian ini sudah tidak mungkin dilakukan kembali. Biarpun rivalitas dalam sebuah olahraga sepak bola itu suatu keharusan, tapi rivalitasnya yang betul adalah rivalitas sport yang hanya boleh dalam 2 kali 45 menit, dan itu hanya boleh terjadi di lapangan hijau. Kalau waktu sudah habis, 2 kali 45 atau di luar lapangan sudah tidak boleh ada lagi kejadian-kejadian di luar sportivitas olahraga tadi. Itu Mbak. Jadi untuk sementara mereka beristirahat untuk memperbaiki kondisi begitu ya Pak ya, tetapi untuk gaji dan lain-lain ini masih aman kan ya Pak? Mbak, kalau untuk pemain memang ada yang diistirahatkan, karena kita melihat kemarin ada pengumuman 2 minggu untuk istirahat, untuk evaluasi. Apalagi tadi kita melihat statement dari Presiden, mungkin 2 minggu tidak cukup ya. Tapi ini memang sebuah risiko, sebuah biaya, sebuah harga yang harus ditanggung oleh masyarakat Indonesia. Khususnya ditanggung oleh setiap pemilik klub. Mau tidak mau, ini harus kita terima. Kewajiban kita adalah menyediakan seluruh hak dari
orang yang berhubungan dengan kita. Kewajiban pemain, kewajiban official adalah mempersiapkan diri sewaktu-waktu kompetisi dimulai kembali. Itu Mbak. Jadi justru malah dijadikan ajang evaluasi begitu ya Pak Gede ya momen ini ya. Ya. Baik, Ya. saya ke Pak Bang Revindo. Bang, ini kalau kita melihat dari sisi ekonominya, tadi Bang Opan sempat sampaikan bahwa dalam sekali pertandingan saja bisa mendapatkan banyak dalam tanda petik keuntungan ataupun benefit bukan hanya dari penjualan tiket tetapi juga dari berbagai macam hal termasuk vendor dan lain-lain. Nah, kalau dari catatan LPM UI, bagaimana kemudian dampaknya dari kerusuhan yang terjadi di Kanjuruhan ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi pertama kita tentu berbelasungkawa yang mendalam atas kejadian ini. Kedua adalah berapapun hitungan ekonomi tidak bisa dibandingkan dengan nyawa, itu jelas gitu. Nah oleh karena itu kita perlu solusi yang jangka panjang, model bisnis yang lebih permanen, yang meminimalisir risiko itu. Gimana caranya? Kita coba lihat ya, sebetulnya kalau industri sepak bola, kita lihat ujung akhir dari produknya itu ada dua kan, tontonan stadion dan tontonan layar kaca, baik yang TV, konvensional maupun saluran digital gitu Mbak ya. Nah, sebelum pandemi itu sebetulnya perputaran uang yang ada di layar kaca itu lebih besar daripada di stadion. Kalau di stadion itu catatan kami dari tiket, dari transportasi datang dan pulang ke stadion, kemudian makan minum dan merchandise itu 650 miliar. Kemudian, tapi di layar kaca, di televisi dan saluran digital itu iklan kompetisi, iklan televisi dan sponsor klub itu 720 miliar lebih. Sebetulnya sebelum pandemi pun perputaran uang di layar kaca itu lebih besar. Apalagi selama pandemi terbukti kompetisi bisa jalan. Kenapa? Karena siarannya tetap bagus ratingnya. Dan apalagi selama pandemi ini orang semakin terbiasa melihat layar kaca, melihat gadgetnya masing-masing. Sehingga dan pasti penonton yang ada di stadion tidak sebanyak fans yang ada di luar stadion, yang di rumah masing-masing kan gitu. Jadi sebetulnya perputaran uang lebih besar di layar kaca dan saluran digital. Sayangnya itu tidak tercermin pada pendapatan klub. Pendapatan klubnya saya nanti tolong dikoreksi Pak Gede ya, itu lebih banyak memang dari aktivitas stadion. Nah sehingga ada tekanan untuk mendapatkan pemasukan sebesar-besarnya kesempatan emas ketika ada big match gitu. Padahal kalau misalnya ada lebih transparansi dalam hal pembagian hak siar gitu ya. Bahkan ini kemarin misalnya ada pertentangan kenapa harus prime time, kan karena juga lebih kuat industri layar kacanya daripada industri stadionnya kan gitu kan. Pasti tarik menariknya lebih kuat yang industri layar kacanya. Nah itu kalau pemilik klub kemudian bisa bersatu meminta transparansi berapa sih dari hak siar kami mendapat hak yang layak, sehingga tekanan klub untuk mendapatkan income dari stadion lebih berkurang. Sehingga misalnya pada partai-partai besar yang rawan penontonnya 50% atau 35% tidak ada masalah karena klubnya sudah mendapatkan pemasukan yang cukup gitu. Nah, ini mungkin. Kemudian saya nanti dikoreksi Pak Gede ya. Misalnya gini. Sekarang kontribusi dari penyelenggara liga itu misalnya hanya 20% dari kebutuhan tahunan klub gitu Pak ya. Misalnya butuhnya 25 miliar, dapatnya 5 miliar. Berarti 20 miliar kan pontang-panting ini klub mencari gitu. Akhirnya ya pertandingan stadion menjadi yang penting. Padahal kalau dibuka fair-fairan gitu berapa income dari hak siar, dari iklan TV dan segala macam, klub dibagi layak, nanti pertandingan besar bisa sepertiga atau setengah penontonnya hanya untuk menjaga vibe, klubnya bisa survive. Mungkin itu pembukaan diskusi malam ini. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Ya Pak Gede silakan. Gini ya, saya kan pernah pegang Liga 1 ya. Pendapatan saya pernah mendapatkan satu pertandingan itu hampir di atas 5M. Satu pertandingan di atas 5M. Jadi komposisi dari pembiayaan tim itu dibagi 4 nih. 1 subsidi, 2 sponsor, 3 dari tiket, 4 dari owner. Jadi kalau klubnya seperti Persibaya, Persija, Persib Bandung, Arema, mungkin komponen biaya yang paling besar adalah yang diterima dari subsidi dari dari PT Liga, lalu dapat dari sponsor, dapat dari tiket. Owner mungkin tidak akan membakar uang di situ. Tapi untuk klub-klub yang ratingnya di bawah itu, mungkin komponen keempat tadi di luar subsidi, sponsor, sama tiket, owner masih berdarah-darah untuk membiayai. Itu dalam keadaan normal. Tapi kalau tadi dikatakan teman-teman di awal, apabila kompetisi di Indonesia ini dikelola dengan bagus, pertunjukan ini akan lebih bagus, akan lebih menarik, akan lebih aman. Kenapa saya katakan seperti itu? Apabila sebuah event besar dibiayai dengan biaya yang
maksimal, yang cukup, maka akan menghasilkan sebuah pertunjukan yang bagus. Tapi kalau sebuah event besar tapi biayanya mepet ala kadarnya, maka potensi atau hasil yang diharapkan tidak akan maksimal. Semuanya, segi keamanan juga, bagaimana sebuah klub bisa memberikan rasa nyaman kepada penonton dan pemain apabila dia harus membakar uang pribadi. Beda dengan klub-klub yang besar. Menurut saya, bisnis sepak bola ini di Indonesia itu sangat potensinya sangat tinggi. Cuma pengelolaannya aja belum bagus, belum optimal. Jadi kejadian ini memang membuat kita terhenyak, membuat kita menangis, membuat kita terharu. Tapi tolong hanya jangan menangis, terharu seperti yang saya katakan pada waktu ada kejadian waktu saya di sebuah klub 3 tahun yang lalu. Tapi jangan hanya ikut berbela-sungkawa, sedih, hanya kata-kata itu setiap ada kejadian. Tapi tolong secara fundamental, secara mendasar, identifikasi problemnya, baru SOP-nya itu ditegakkan. Jadi jangan, dulu waktu kami hanya 1, tapi diangkat sampai level tinggi. Ini 129 nyawa. Ini kalau perlu menurut saya, jangan kompetisi dilanjutkan terlebih dahulu tanpa diidentifikasi problemnya. Baru dicarikan solusinya. Penonton pasti pengen nonton, tapi kalau tahu korban 129, siapa yang mau menanggung risikonya? Coba, sampai saat ini aja belum diketahui siapa yang bertanggung jawab. Sedangkan korbannya sudah ada. Yang bertanggung jawab aja sudah ada. Makanya kalau bagi kami di klub, pengorbanan kami hanya berhenti 2 minggu, berhenti 1 bulan, berhenti 3 bulan untuk membayar seluruh kewajiban kepada pihak ketiga. Itu kecil dibanding pengorbanan yang sudah dilakukan oleh penonton. Sangat kecil. Untuk itu, untuk menjamin kelangsungan kompetisi seperti yang dikatakan teman sebelumnya, untuk menjamin kelangsungan kompetisi agar berjalan dengan stabil, dengan kepastian hukum yang pasti, di samping taat pada statuta dan regulasi local wisdom, ketentuan hukum Indonesia, hukum positif Indonesia, itu harus diselesaikan secara tuntas, baru digulirkan kembali, jangan setengah-setengah lagi. Korban lagi, korban lagi, korban lagi. Nyawa manusia ini. Apa kemudian tantangannya ini yang bisa dijadikan masukan dalam penyusunan aturan teknis yang tadi undang-undangnya sudah disepakati dan disahkan oleh DPR? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetap bersama kami. Industri sepak bola itu seharusnya jadi industri yang bagus ke depannya gitu, untuk membuka peluang kerja ataupun yang lainnya gitu. Nah, dengan kejadian kayak gini berarti kan ada hal yang belum menjadi concern dari pemerintah ataupun PT Liga ataupun pengurusnya sendiri gitu. Efek sampingnya adalah tentu industri yang menyertai olahraga itu sendiri. Misalnya kan seperti ya merchandise, siaran, ya kan, pasti kan, sponsor dan sebagainya. Saya pikir akan berdampaknya sangat besar. Pastinya kan juga dari klub ini kan ada kerjasama juga kan dengan sponsor-sponsor iklan kan. Dengan dihentikannya Liga 1 ini pastinya akan berdampak secara finansial si klub itu sendiri maupun si pemain gitu kan. Nah itu juga nanti akan berdampak juga ke performance-nya si pemain itu sendiri gitu. Orang-orang yang tadinya menjual baju, otomatis merchandise segala macam otomatis stop. Dan barang yang sudah diproduksi otomatis menumpuk. Dan itu merupakan kerugian. Kita langsung ke Bang Opan dan juga kita diskusi lebih cair saja supaya tantangan ini bisa terselesaikan. Bang Opan tadi sudah dengar dong ya. Sebenarnya apa sih yang fundamental harus segera dibenahi supaya ini bisa jadi juknisnya dalam turunan undang-undang itu nanti bisa masuk? Ya, beberapa poin yang disampaikan oleh Bang Gede tadi adalah merupakan poin sentral yang harus segera dibenahi. Tentu kalau concern saya kaitannya dengan kerusuhan di Malang kemarin atau tragedi di Malang, bukan kerusuhan ya, tragedi di Malang kemarin. Maka saya ingin menekankan kepada 2 poin utama. Yang pertama adalah infrastruktur stadion yang harus lebih familiar kepada penonton. Terutama kata Kang Dede tadi pada saat kita off, terutama yang ramah keluarga. Karena bagaimanapun kita atau pemerintah DPR mengharapkan setiap aktivitas olahraga ataupun sepak bola di Indonesia itu bisa melibatkan sebanyak mungkin generasi muda, anak-anak kita menonton, menyaksikan langsung di stadion. Sehingga infrastruktur terutama
yang berkaitan dengan keselamatan penonton, jika hal emergensi terjadi itu mutlak menjadi keharusan. Yang kedua adalah mental, kemudian kecakapan, kemudian kapasitas pengamanan atau tenaga pengamanan yang terlibat di stadion. Dalam hal ini kepolisian. Bagaimana mereka harus belajar, tidak perlu malu untuk belajar dari pihak-pihak keamanan yang terlibat di perhelatan yang sama dari negara luar. Tidak usah jauh-jauh. Bagaimana kepolisian Malaysia mengamankan setiap perhelatan olahraga yang melibatkan begitu banyak manusia di sana. Atau Thailand misalnya. Kita hampir tidak pernah mendengar, Kang Dede, ada kejadian yang merenggut nyawa manusia di stadion di Malaysia. Atau di Thailand, Jepang dan Korea atau Cina. Nyaris tidak pernah ada. Tapi di Indonesia hampir setiap tahun ada saja yang meninggal di stadion. Nah, saya mengulang statement saya beberapa hari yang lalu di TV One bahwa kejadian demi kejadian itu seperti tidak pernah membuat kita belajar. Terutama dua pihak itu. Yang pertama adalah Panpel sebagai pengelola stadion saat pertandingan berlangsung. Yang kedua adalah aparat keamanan. Kepolisian kita dengan segala hormat Pak Kapolri. Ini kita tidak perlu malu untuk mengakui. Nah, hal lainnya adalah kita sudah sangat bersyukur. Tadi dijelaskan oleh Kang Dede dan juga tentunya oleh pemerintah kita, kementerian kita sejak beberapa tahun yang lalu, kita saat ini memiliki perangkat yang namanya desain besar olahraga nasional, yaitu DEBON. Menjadi sebuah perangkat yang diluncurkan oleh Jokowi untuk percepatan industri olahraga dan sepak bola termasuk di dalamnya. Sekali lagi, ada begitu banyak PR yang harus kita selesaikan, tapi dua aspek utama itu menjadi keharusan. Nah, kita bersyukur Brigita bahwa tragedi di Malang ini dipetik hikmahnya dengan begitu cepat oleh barisan supporter di Indonesia yang selama ini menjalin rivalitas yang sudah tidak normal lagi, bukan hanya sekedar sengit, tapi sudah tidak waras lagi dalam tanda kutip. Misalnya antara Bonek dan Aremania, mereka mulai berangkulan. Braja Musti dan Pasopati. Kita menunggu, mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, The Jack dan juga Viking atau Boboto bisa berangkulan, memetik kejadian ini sebagai sebuah hikmah untuk supporter Indonesia harus damai. Fanatisme itu keharusan dalam memberikan dukungan. Karena dengan fanatisme yang mereka, industri ini kembali bergeliat. Tapi fanatisme yang bisa diarahkan, yang waras lah, tidak lagi menjalin kebencian ya, itu. Nah, saya juga mengkhawatirkan Brigita dan juga Kang Dede, jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada juga kesadaran pemangku sepak bola dan pemangku kepentingan olahraga di Indonesia untuk tampil termasuk dari kepolisian, untuk tampil menyatakan bertanggung jawab secara moral, maka ini lambat laun akan menimbulkan kemarahan tidak hanya di FIFA, tapi juga di PBB. Karena ini merenggut nyawa 100 lebih. Ya, yang kalau tidak ada penanggung jawabnya, tidak ada yang secepatnya ditersangkakan, maka ini kita bisa dicap sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan. Nah, saya bersyukur dalam perjalanan ke sini tadi di radio saya mendengar bahwa Pak Mahfud MD sebagai ketua tim TPIGF mengeluarkan statement terbaru bahwa dalam tempo 2 sampai 3 hari ke depan dia mendesak kepolisian untuk segera menemukan tersangka. Mudah-mudahan tersangka yang ditemukan juga tidak hanya sekedar penawar, tidak sekedar tumbal. Begitu Brigita. Bang Dede. Saya pikir begini, apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan masyarakat sepak bola ya, saya sebutnya masyarakat sepak bola. Dengan kejadian ini menyatukan persepsi. Tapi kalau kami dari DPR tentu kita harus punya sense of crisis. Itu yang perlu kita pahami dulu. Sense of crisis ini bahwa yang tadi dikatakan ini adalah bencana kemanusiaan yang harus kita selesaikan. Jadi saya sepakat harus ada yang bertanggung jawab. Ya. Jadi kalaupun misalnya tadi disebutkan Pak Mahfud MD mengatakan dalam 2-3 hari, ya yang bertanggung jawab ini bukan hanya sekedar mengaku saya bertanggung jawab, tapi harus ada sanksinya. Betul. Sanksinya apa? Dicopotkah? Diturunkankah? Atau langsung kena pidana? Iya betul. Itu silakan, kami serahkan kepada pemerintah untuk mengatur itu. Yang kedua, kita bicara industri sepak bola ya. Memang industri sepak bola ini sedang berangsur-angsur sehat, berangsur-angsur. Tetapi kalau kita melihat sekarang kepada konteks bagaimana industri ini katakanlah mempekerjakan mungkin yang terlibat di dalamnya lebih dari 100.000 orang.
mulai dari pemain, Ya. atlet, coach official, Data terakhir sampai 120. 120 ribu Iya, 2 orang. tahun yang lalu. Sampai tukang cetak, sablon, kaos. Jadi memang ini ada sebuah industri yang menghidupkan orang-orang banyak. Dan supporter adalah bagian yang harus dihidupkan. Karena klub tanpa supporter tidak bisa hidup. Jadi poin yang paling penting dalam konteks ini menurut hemat kami ya, selesaikan masalah supporter ini. Kembalikan kepercayaan supporter kepada klub dan juga kepada penyelenggara. Karena tanpa ini, tadi Liga 1, Liga 2, Liga 3 dihentikan, ya pasti yang rugi semuanya. Ya. Klub dirugikan, dunia sepak bola dirugikan, 120 ribu orang akan dirugikan. Yang hidup di sisi itu. Maka oleh karena itu bagi saya sense of crisis adalah selesaikan masalah supporter. Ya. Minta maaflah kepada para supporter. Lalu kemudian lakukanlah apapun cara yang terbaik untuk bisa dalam konteks tadi mengembalikan kepercayaan para supporter. Baru industri ini akan jalan. Gitu Brigita. Ya, ya, ya. Bang Revi, apakah ini kemudian sudah cukup? Ya, kalau saya melihat solusi jangka panjangnya, saya tekankan lagi ya bahwa klub berhak mendapatkan bagian yang layak dari tumbuhnya sepak bola sebagai industri hiburan layar kaca. Ya. Kenapa? Sehingga tidak terlalu bebannya terlalu tinggi untuk mendapatkan pemasukan dari hiburan stadion. Penonton tetap penting ya, tapi sebetulnya pemasukannya harusnya dari hiburan TV dan saluran digital. Saya ambil beberapa data ya. Meskipun dunia dilanda pandemi, industri di mana-mana kolaps, tapi nyatanya pengeluaran iklan di seluruh dunia naik. 2021 pengeluaran iklan itu 828 miliar dolar seluruh dunia, naik 9% dari tahun sebelumnya, naik 30% dari sebelum pandemi. Untuk saluran digital saja itu naik 15,6% dari tahun lalu. Dan tahun depan diperkirakan naik lagi. Artinya apa? Pengiklan paham bahwa pandemi ini justru mendekatkan orang ke gadget dan ke TV. Gitu ya, orang tidak ragu membeli data, berlangganan saluran digital, sehingga uangnya di situ pasti banyak. Tapi apakah klub mendapat manfaat itu? Itu yang belum terbaca ya. Nanti Pak, tolong dikoreksi oleh Pak Gede. Jadi kalau ada lebih fairness, misalnya berapa aksiar, berapa iklan dari tayangan, kemudian klub mendapat bagian yang fair gitu, maka klub ketika dikatakan oh ini pertandingan yang rawan, penontonnya sepertiga atau setengah, klub akan fine, nggak ada masalah. Kami tahu income utamanya bukan dari itu. Nah, tentu itu diperlukan pengemasan tayangan yang sangat bagus supaya lebih tinggi lagi nilainya. Ini catatan saya, hak siar Liga Indonesia ini nilainya baru sepertiga dari Liga Inggris karena tayangannya belum dikemas dengan baik. Misalnya preview 2 hari sebelum acaranya debat dulu ditayangkan sehingga orang menunggu dulu siarannya, dan itu akan meningkatkan nilai hak siar yang bisa dinikmati. Tentu harus transparan untuk bisa dinikmati klub gitu. Jadi ada kemudian faktor ya saya mau menambahkan saja. Ini menarik yang disampaikan tadi oleh Mas tadi Revindo ya. Jadi kalau mau jelas dalam konteks ini audit keuangan. Catatan DPR gimana? Begini, kami saat ini dalam beberapa hari kemarin itu sudah akan memanggil semua stakeholder terkait kerusuhan kemarin. Kita panggil lah Kapolri, lalu kemudian juga Liga, PSSI. Tetapi karena semua saat ini masih sibuk di Malang ya, tentu dengan TGPF ya. Dan kami sedang memasuki masa reses, maka rencananya kita tunggu hasil TGPF. Tapi informasi dari Mas Revindo tadi, ini menarik. Kita perlu audit bagaimana keuangan daripada proses yang namanya hak siar, liga, panpel, pendapatan. Karena dengan demikian kita bisa tahu hak supporter apa. Betul. Kenapa? Konteksnya nih ya, tadi katakanlah bisa mencapai 1 sampai 2 miliar per pertandingan. Rata-rata. Lalu kemudian, jangan sampai kejadian ini terulang lagi dengan nilai-nilai yang didapat dari hak siar dan sebagainya. Apa yang diberikan rasa nyaman dan keselamatan bagi penonton. Penonton bukan hanya supporter saja. Ada ibu-ibu, ada family, ada anak-anak datang ke situ pengen nonton bola karena dia suka bola. Apa yang diberikan, X berapa yang diberikan untuk mereka mendapatkan rasa aman, nyaman, dan selamat. Itu esensi daripada undang-undang ini. Oke. Nanti kita coba tanya ke Bang Gede, dan masuk juga ke Bang Opan untuk menambahkan. Sesaat lagi tetap bersama kami. Silakan Pak Gede. Mbak, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ya.
transparansi yang tadi dikatakan rekan-rekan sebelumnya itu sangat dibutuhkan. Saat ini belum terjadi. Optimalisasi pendapatan dari operator pun belum optimal. Bagaimana kita menyuguhkan sebuah pertandingan yang bagus, pertunjukan yang bagus, keamanan yang prima, kalau biayanya nggak ada. Kalau subsidi besar, pendapatan tiket besar, pertunjukan jadi bagus, keamanan juga pasti bagus. Lalu orang bertanya, loh kok bisa ada hubungannya? Pasti. Kalau pendapatan kita besar, subsidi besar, biaya untuk pengamanan pasti akan lebih tinggi, akan lebih bagus. Kenapa? Pengamanan ini manusia, butuh makan, butuh ngerokok, butuh apapun. Jadi jangan terlalu normatif, jangan terlalu naif. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang dikatakan rekan-rekan sebelumnya, sangat bagus sekali bahwa sebuah pertunjukan di Indonesia ini memang perlu untuk dioptimalkan. Dan ini belum optimal sama sekali. Mbak bayangin ya, kami di klub saya sebelumnya, itu satu pertandingan di GBK, saya bisa mendapatkan lebih dari 5 miliar. Kang Dede, 10% dari 5 miliar itu kita subsidikan buat supporter lewat organisasinya. Jadi itu sudah kami lakukan. Di situ membentuk hubungan simbiosis mutualisme antara kepolisian, supporter, dan kami. Pada waktu kami kemarin di Jakarta, polisi itu sudah kayak bapak kita sendiri. Nggak ada. Jadi polisi itu waktu kami di Jakarta, itu kayak bapak kami sendiri. Karena apa? Kami cukup semuanya. Kami cukup semuanya, kami terbuka. 10% kami serahkan kepada supporter. Yang terakhir, sekarang sudah pada bentuk tim verifikasi, tim apa. Coba Kang Dede, Anda kan wakil rakyat, yang meninggal itu rakyat, bentuk pansus, supaya jelas. Apakah Anda sebagai wakil rakyat itu betul-betul wakil rakyat? Nah, Anda merasa enggak? Ada konstituen Anda enggak yang meninggal kemarin? Tolong, Anda turun. Sampaikan ke fraksi Anda, sampaikan ke DPR. Bahwa rakyat butuh Anda sekarang. 2024 masih jauh. Tolong bentuk pansus segera. Turun. Sampaikan apa yang Anda sampaikan. Baik, Bang Opan sikat. Ya. Oke, jarang-jarang saya melihat Bang Gede agak keras begini ya. Brigita, begini, kaitannya dengan keamanan dan juga income PSSI. Dari 3 tahun yang lalu, 2018, PSSI sejatinya sudah merencanakan untuk membangun sistem memanfaatkan teknologi. Ada VR ya, seperti yang sudah digunakan di berbagai federasi di dunia. Kita bahkan ketinggalan dari Thailand, Malaysia yang sudah sejak 2018 menggunakan VAR. Ya, anggarannya mereka gunakan juga untuk pengadaan VAR di stadion-stadion. Oh sudah? Ya. Nah, keberadaan VAR ini kan salah satu tujuannya adalah selain perbaikan kualitas pertandingan, juga tentu untuk membantu melihat apa yang terjadi di stadion. Nah, kelengkapan teknologi ini menjadi mutlak untuk diadakan. PSSI punya duit banyak kok dari sponsor. Liga 1 saja hard broadcastingnya itu antara 300 sampai 400 miliar. Masa itu nggak cukup untuk pengadaan VAR atau kelengkapan teknologi lain di stadion-stadion yang mungkin pertandingannya melibatkan 2 tim papan atas, mengundang begitu banyak animo masyarakat demi keamanan. Iya, ini kayaknya nanti PR pansusnya kita tunggu, nanti kita undang lagi di next episode. Terima kasih Bang Dede, terima kasih Bang Opan, terima kasih Pak Gede, dan terima kasih Bang Revindo. Saya Brigita Manora pamit, selamat malam, sampai jumpa.